tentang isi daripada proposal usaha. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sistematika penyusunan proposal usaha tersebut. Jadi kalian nanti akan membuat ya sebuah dokumen itu. Tadi kan udah dijelaskan Pak Agus, karena proposal itu adalah sebuah dokumen tertulis lengkap isinya di dalam. Jadi seperti kalian bikin laporan gitu. Seperti bikin laporan itu. Jadi bikin dulu pertama itu adalah daftar isinya. Ini seperti daftar isi. Ya, kira-kira intinya seperti ini, nanti uraiannya itu di halaman-halaman berikutnya. Jadi nanti di daftar isi itu, kalian nanti yang pertama tadi kan udah jelaskan, yaitu kalian tulis yang bab 1 itu adalah mengenai uraian usaha. Ya. Nah, uraian usaha itu isinya apa saja? Ya, untuk lebih melengkapi materi yang disampaikan tadi. Ya. Uraian usaha itu isinya yang pertama, kamu nanti bikin sebuah kayak laporan lah, kamu bikin laporan semacam buku gitu ya. Nah, nanti kamu bikin dong yang A-nya itu mengenai latar belakang perusahaan. Jadi artiannya di sini nanti kamu menguraikan tuh apa latar belakang usaha yang kamu jalankan atau latar belakang perusahaan yang kamu jalankan. Ya. Yang pertama, mana poin-poinnya tadi? Nah, ya. Nah, di latar belakang perusahaan ini, ya, itu kamu uraikan secara singkat, ya, satu bait kalimat lah, gitu ya, bahwa menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi kamu memilih usaha itu aja isinya, ya, itu namanya latar belakang perusahaan, ya. Artinya di sini kenapa kamu memilih usaha itu, kan dari awal sudah kamu sudah dipelajari. Kamu memilih peluang usaha dan peluang usaha itu sudah kamu tetapkan dan akan kamu jalankan. Nah, kemarin juga sudah disampaikan semua apa saja yang ada di perencanaan usaha kan. Nah, sekarang bikin tuh, ya kan. Jadi artian di sini dibikin sebuah planningnya itu dimasukkan ke dalam sebuah proposal. Jadi kamu bikinlah usaha, misalnya Ibu beri contoh nih, yang melatar belakangi usaha, misalnya pembuatan ponsel dulunya ya. Itu pasti si pengusaha itu sudah bikin semacam proposal itu apa latar belakang dia di zaman ini bikin sebuah ponsel itu gitu yang bisa dibawa-bawa. Itu latar belakangnya itu apa ya? Yang pertama kan memudahkan untuk berkomunikasi ya. Kalau dulu komunikasinya kita nggak bisa kalau nggak dari rumah atau nggak dari kantor contohnya, ya kan? Nah, maka dengan dibikinnya ponsel atau telepon genggam yang bisa telepon saku yang dibawa kemana-mana, maka kita bisa melakukan komunikasi dimanapun kita berada misalnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti apa latar belakangnya bikin produk ini? Ini contohnya produk ya, produk yang dibikin oleh perusahaan tersebut. Pasti ada latar belakangnya. Seperti itu, ya kan? Nah, kalau prospek usaha, artinya di sini, kamu juga nulis nih, nanti ada kalimat lagi, setelah itu bikin B gitu ya. B itu kamu jelaskan, uraikan di situ. Prospek perusahaan kamu ke depan itu apa? Jadi artinya di sini ada visi misinya ya. Jadi kamu memilih tadi usaha di bidang ponsel tadi, karena ada visi misinya, karena ke depan itu nanti perubahan perkembangan zaman, nah itu udah jelas kamu udah kebaca gitu di dalam proposal itu. Jadi kamu jelaskan saja bahwa nanti di perkembangan zaman, karena kesibukan dan macam-macam, maka orang membutuhkan komunikasi itu, jarak jauh itu tidak harus melalui kantor dan rumah misalnya. Maka bisa dilakukan di mana saja, karena bisa dibawa-bawa gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian hambatannya apa gitu kan? Hambatan ini kamu menuliskan nanti di poin C-nya itu, hambatan usaha ini apa saja ya? Mungkin hambatan ini bisa kamu jelaskan di situ bahwa pembuatan produk ini mungkin hambatannya ada semacam apa ya, bahan bakunya barangkali ya, bahan bakunya terbatas, misalkan hambatan gitu, ya kan. Kemudian kita, apalagi di Indonesia kan, kita kurang teknologi, itu hambatan kita itu, ya kan. Jadi seperpaknya itu harus ngambilnya dari luar kan, masih produk masih komponen dari luar negeri misalnya, mungkin ada semacam hambatan-hambatan seperti itu. Tapi kalian nanti bisa di poin D-nya itu, ya kan, menjelaskan kamu bisa mengatasi permasalahan tersebut. Gitu.
Contoh seperti itu ya. Kali Ibu contohkan ponsel. Tapi kalau misalnya Ibu contohkan ke produk lain, ini lebih gampang lagi. Contohnya bikin apa namanya, Ibu sering menyontohkan produksi sepatu misalnya. Nah kan, nah kenapa bikin sepatu? Latar belakangnya kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kan, terhadap pemakaian sepatu yang diinginkan seperti itu. Kemudian prospeknya ke depan itu ya karena ini tadi kamu jelaskan itu, karena sepatu itu lebih prospeknya ke depan itu lebih menguasai membantulah. Nggak mungkin lah namanya manusia sekarang itu nggak pakai sepatu lagi, apalagi sekolah dan sebagainya. Pokoknya membentuk prospeknya seperti itu kan, gitu ya. Banyak yang kita bikinkan. Nah, hambatannya apa saja? Nah, hambatannya ya macam-macam lah ya kan. Nanti kamu bikin sepatu kalau di dalam negeri nanti macam-macam itu bahan bakunya lah dan sebagainya gitu. Nanti kamu bisa ngatasin lagi permasalahan tersebut. Jadi artinya di sini kamu bikin apa latar belakang kamu bikin usaha tersebut, apakah di bidang jasa, apakah di bidang produksi dan sebagainya, itu latar belakangnya itu apa. Itu jelaskan ya di proposal. Kemudian nanti ke depan prospeknya seperti apa. Pasti ada nanti kemajuan ke depan yang kamu pikirkan di situ. Itu mengenai uraian usaha ya harus dijelaskan di situ ya. Hambatannya apa saja, kemudian kamu bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut gitu. Ya, seperti contoh yang tadi. Kemudian di situ dijelaskan ini di poin yang kedua itu ya, yaitu mengenai produk. Nah, di produk itu dijelaskan ya. Ya, contoh ya, Ibu berikan contoh misalnya jenis produk. Nah, kalau jenis produk tadi kan udah jelas ya, ada jenis produknya jenis produk itu seperti makanan misalnya, atau mungkin pakaian, sepatu, elektronik dan sebagainya kan, jenis produknya kamu itu apa gitu. Dijelaskan di situ. Ya kan? Dan kegunaannya seperti apa? Nah, jelaslah kamu bikin sepatu gunanya apa, kamu bikin ponsel itu gunanya apa gitu kan? Kamu bikin makanan misalnya, makanan itu fungsinya gunanya untuk apa, itu kan harus dijelaskan. Itu produk itu dijelaskan secara detail gitu ya, jenisnya apa. Kalau misalnya pakaian, jenis pakaian itu lebih rinci lagi. Maksudnya pakaian anak-anak, jelaskan jenisnya itu kan, pakaian anak-anak. Anak-anaknya yang mana? Itu detail lagi. Laki-laki apa perempuan? Nah, itu kan jelas jenisnya. Ya, beserta ukuran dan sebagainya. Itu di situ dilengkapi di uraian usaha itu kamu lengkapi ya. Seperti itu. Nah, kemudian kegunaan udah jelas. Nah, kalau misalnya untuk kamu bikin itu pakaian anak-anak, ya berarti kan kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan untuk pakaian anak-anak tersebut. Itu kegunaannya kan seperti itu. Jadi kegunaannya ya pasti adalah dari produk yang kamu bikin seperti itu. Jelas ya, anak-anak? 1-2 jelas nggak dari uraian ini? Sebenarnya tadi berkaitan kalau Pak Agus menyampaikan superpak dan sebagainya, itu sama aja ya. Tapi kan sekarang ini kamu sudah mulai menulis ya proposal tersebut secara singkat. Jadi ini di dalam daftar isinya ini ya, kamu akan uraikan nanti di halaman berikutnya gitu. Bab 1 isinya ini. Ibu. Ya. Ini dikerjainnya di Word atau gimana, Bu? Kamu bikin laporan di web seperti itu. Jadi kayak bikin laporan. Kayak bikin, ya kalau kamu udah kelas 3, nanti kan tahunya itu kamu bikin laporan pre-screen ya, kayak gitu, bikin laporan. Proposal itu seperti itu, bikin proposal itu seperti bikin laporan lah. Usahanya bebas, Bu. Gimana? Usahanya bebas. Iya, usahanya bebas. Usahanya yang kamu pilih tadi, usahanya terserah, kamu mau bikin usaha apa sih gitu kan, terserah. Kan tadi kan dari awal-awal sudah kita bicarakan itu, usaha yang akan dipilih itu kan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan hobi, sesuai dengan kemampuan kan gitu kan, milihnya itu kan nggak ngasal gitu, ya kan, jelas ya, jadi sesuai gitu, ya kan, kamu sudah mikir ke depan usaha ini udah jelas, kamu udah milih sebenarnya kan, materi kita kan berkelanjutan nih, ya kan, pertama kamu sudah milih itu namanya peluang usaha, kewirausahaan ini ya, yang kedua kamu bikin planningnya itu aspek perencanaan usaha yang kemarin itu loh, kamu sudah bikinkan produk udah jelas itu, ya kan?
Rencana kamu bikin rencananya, siapa nanti SDM-nya, organisasi seperti apa. Ini sebenarnya masih dalam bentuk planning. Nah, planning tersebut dituliskan dalam sebuah proposal gitu loh. Nah, paham ya? Akan lebih dirinci lagi di sini. Nanti kalau udah ada ibarat kata ini proposal ini semacam pedoman lah bagi kalian nanti untuk menjalankan usaha. Jangan sampai nanti lupa, jangan hanya di atas pikiran saja, tapi kalau kita tulis dalam bentuk ini, ya sebagai pedoman bagi kita gitu, untuk menjalankan usaha itu. Tinggal untuk dijalankan gitu. Paham nggak, Nak? Itu tulis saja dalam bentuk web, dalam bentuk Word ya. Word juga boleh, ketik biasa gitu, kayak bikin laporan lah. Ya, bukan Excel, tapi kayak bikin laporan. Kayak kamu nulis lah seperti itu. Kalau kamu melakukan pengetikan di laptop dan komputer, ya kamu ketik. Kalau kamu mau nulis, ya nulis seperti itu gitu. Ini laporan biasa. Jelas ya, Nana? Halo? Saya lanjut. Itu mengenai produk, ya. Sekarang kita masuk yang ketiga, lokasi. Lokasi ini kan tadi juga disampaikan Pak Mus ya. Ada lokasi itu namanya itu ini artinya di sini kalian itu harus mikirkan bagaimana nanti kalau bikin usaha itu ya, lokasinya, tempatnya itu ya. Kamu mikirkan gimana tinjauan kamu nanti ya, kalau ke belakang yang mana, kalau yang ke depan gimana. Jadi ke depan ke belakang ini maksudnya artinya di sini kamu memikirkan kalau kamu memilih lokasi, ingat ya, yang pertama pikirkan lokasi itu tadi kan harus dekat dengan bahan bakunya. Jadi sudah sampaikan Pak Gus ya, harus dekat bahan bakunya, gitulah. Harus dekat, pokoknya apa namanya ini, supaya jangan sampai nanti pada saat memproses produk ini akan mengalami kegagalan gitu loh, karena kekurangan bahan baku atau jauhnya tempat bahan baku kita. Jadi kita tinjau nih ke belakangnya seperti apa, gitu. Ya kan? Kemudian nanti juga kamu harus mikirkan di sini mengenai apa namanya nih, mengenai transportasinya seperti apa. Jadi jauh pikirkan, jadi jangan terlalu jauh dari perusahaan kita ini. Ini sebenarnya lokasi itu carilah tempat lokasi perusahaan yang strategis. Kan kemarin juga udah sampaikan ya, pada saat kita ngurus apa namanya membuka usaha, ada mengurus itu, ada mengurus yuk. Dulu kemarin masih ingat nggak? Kalau misalnya kamu bikin usaha itu di Tangerang, ya kan gitu kan? Nah di Tangerang itu kenapa pilih buka usaha di sana, ya kan? Kamu cari lagi tempat strategis. Karena apa? Karena mungkin dekat dengan bahan bakunya. Ini beri contoh nih. Kenapa pabrik semen itu harus dekat dengan Bukit Kapur, ya kan? Kenapa? Karena mudahnya untuk mendapatkan bahan baku, nggak bakalan langka gitu. Kemudian apa namanya untuk menjalankan proses produksinya nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya Bukit Kapurnya itu jauh, kemudian pabriknya juga jauh, kan susah itu bawa pasir sebagainya gitu. Kan makan waktu dan biaya. Jadi itu dipikirkan gitu. Jelas ya? Nah, kemudian untuk kedepannya kamu tuh akan melihat, nah pemasaran yang strategis itu di mana saja, lokasinya cari pemasaran strategis, ya kan? Artinya di sini lokasinya kamu pilih yang paling tepat, ya kan? Pasarnya yang sesuai dengan produk kamu itu di mana tempatnya gitu. Itu pilihlah pasar yang paling strategis, ya. Itu juga memudahkan apa namanya nih pemasarannya, transportasinya, biayanya dan sebagainya itu kamu pikirkan. Jadi berarti tidak jauh dari para konsumen juga lah. Jelas ya mengenai pasar. Ya. Kemudian pasarnya tadi, ini dia nih ya. Jenis pasar yang dimasuki. Nah, tergantung kepada produk yang kalian bikin tadi, jenis pasar yang dimasuki itu seperti apa. Kan pasar itu kan macam-macam. Contohnya kemarin juga sudah dijelaskan tentang pemasaran ya, marketing ya, dan sama Pak Sarawan, nggak salah Ibu. Itu kan ada pasar yang tradisional dan ada yang pasar modern gitu. Ya. Nah, tergantung dari produk kamu. Kalau produk kamu itu bisa nyaingin produknya luar negeri, misalnya, mungkin barang-barang tersebut kamu pasarkan di mall, gitu, ya kan? Ya, kenapa? Karena kamu juga akan melihat nanti tingkat
apa namanya nih, tingkat perekonomian daripada masyarakat atau konsumen yang akan membeli produk kamu. Jadi kamu pilih yang mana, kan tergantung produk kamu. Gitu maksudnya, ya kan? Kalau kamu misalnya memproduksi apa namanya nih, produk yang sifatnya tradisional, ya mungkin di pasar tradisional gitu. Yang mungkin terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah misalnya. Ya, atau kamu bikin kedua-duanya, ada yang untuk berkualitas, ada yang kualitasnya lebih di bawah itu, ya kan, yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan seperti itu. Jadi kamu pilih seperti itu. Ya, itu contohnya jenisnya, ya pasar yang dimasuki pasar yang seperti apa. Oke ya. Kemudian posisi perusahaan kamu dalam pasar itu kamu jelaskan juga di bab 4 ini, bahwa pasar kan tentang masalah pasar nih di bab 4 ya. Kamu pilih nanti posisi kamu di perusahaan kamu dalam pasar itu posisi yang berapa. Nah, artinya di sini berarti di pasar itu ada pesaing atau tidak. Gitu. Kalau seandainya pesaingnya sudah ada dan kamu sudah teliti melakukan analisa pasar, ya di pasar yang akan kamu masukin, maka kamu nanti akan mengetahui ya produk kamu itu, misalnya tadi sepatu, kita mereknya baru nih, di sana sudah ada merek-merek terkenal, ya kan? Ya misalnya Nike lah atau Adidas lah, apalah misalnya gitu ya. Nah kamu nanti menginginkan posisi yang keberapa, karena tadi itu sudah ada, ya kan, diraih oleh pesaing-pesaing kita, contohnya seperti itu. Jadi artinya di sini kamu menginginkan apa? Ya tergantung kamu. Kalau kamu bisa menginginkan posisi yang nomor 1, berarti kamu harus giat dong promosi, harus tingkatkan dong kualitas, harga juga bersaing, ya kan? Nah, untuk mencari posisi seperti itu tidak gampang. Ya, makanya kamu jangan terlalu apa namanya nih, terlalu tinggi harapan dulu gitu. Maka kamu nanti milih yang sesuai. Contohnya posisi pasar ya udah sementara posisi nomor 3 aja dulu. Mungkin nomor 4 masih nomor 3 yang ada masih bisa dikalahkan gitu kan. Enggak apa-apa dari awal. Nanti kalau sudah ketahuan, nanti sudah konsumennya sudah benar-benar banyak dan mengerti dengan produk kita dan bisa jadi langganan, kamu bisa nanti meraih posisi yang kamu inginkan. Seperti itu. Jelas nggak Nana sampai yang nomor 4? Halo, buka suara. Ini pada tidur atau gimana ya? Nah, Ibu kalau Jelas, menjelaskan Bu. harus apa namanya nih, harus ditanya lagi, namanya kita kayak menjelaskan di kelas lah. Kalau nggak mengerti ya harus jelas, karena ini nanti bukannya untuk apa, dipraktekkan lo bikinnya ini loh. Ya kan, kalau materi kan udah jelaskan tadi. Nah, bikinnya seperti apa itu gitu. Nggak ada pertanyaan, lanjut dulu. Nanti mungkin pertanyaan di belakang, Mas, tolong Mas, ininya berikut. Nah, ini dia ya. Nah, dikit lagi sebenarnya, nanti kita buka tanya jawab lah, lumayan banyak waktunya nih. Yang kelima itu persaingan. Nah, tadi juga Ibu sudah singgung di pemasaran tadi ya, di pasar ya. Yang A itu kamu jelaskan itu jumlah pesaing. Ya, kamu lihat itu, tadi kan Ibu contohkan sepatu, oh ada merek ini, ternyata ada 5 pesaing kita misalnya. 5 perusahaan dengan merek yang mungkin udah terkenal lah, udah biasa di sana gitu. Ya udah kamu bikin aja 5 pesaing misalnya, atau 4 pesaing, atau 3 pesaing ya, tergantung penelitian pasar kamu di pasar yang kamu tuju, yang kamu inginkan tadi gitu. Jelas ya? Jadi pasarnya pasar modern, kemudian pasar modernnya itu pesaing yang ada di pasar tersebut sebanyak sekian, itu dijelaskan, itu diuraikan. Ya kan? Nah, untuk menghadapi pesaing itu apa strategi yang kamu lakukan? Nah, itu jelaskan di situ. Mungkin awal pertama dulu kamu bikin saja. Itu strategi kamu macam-macam, orang strategi kamu harus bisa belajar marketing. Strategi strategi pemasaran itu macam-macam dilakukan oleh perusahaan ya, biar nanti dia bisa menyaingi gitu. Namanya pesaing ya, menyaingi perusahaan-perusahaan lain. Mungkin yang pertama dulu kamu misalnya untuk strategi kamu bikin apa ya, ada contoh dulu nih, begini. Dia keluarkan produk dulu. Produk tuh produk uji coba saja dulu gitu ya. Nah, di produk uji coba kadang-kadang dalam bentuk promo, dia memberikan semacam diskon-diskon atau barangkali sama sekali ada gratisnya gitu. Kayak sampel-sampel. Ya kan? Misalnya untuk produk-produk baru nih contohnya, ya kan? Seperti itu, ya. Atau barangkali ya coba dulu nih, ya kan? Dia coba ke pasar itu strateginya
ya kan, untuk produksi pertama itu ya diberikan diskon berapa, kemudian yang kedua dia apa namanya nih, mulai dengan harga yang bersaing seperti itu, ya. Kemudian untuk coba strateginya berikutnya mungkin dia akan menarik barang-barang itu sewaktu-waktu gitu. Sebenarnya ini ingin mengetahui apakah nanti pelanggan tersebut masih membutuhkan atau menginginkan produk yang kalian bikin. Kadang-kadang ada seperti itu. Kalau misalnya konsumen itu sudah mulai ada dan senang dengan kualitas produk kamu dan enak bagi mereka, mereka akan cari. Ya kan, dicari lagi. Kemarin kita di pasar ini apa namanya nih, membeli produk ini, kenapa kok nggak ada lagi? Kan sebenarnya kamu mengetahui itu, oh berarti ada konsumen kita di perusahaan ini. Dan mungkin mereka juga melihat di promosi kita, kan? Kita kena belajar promosi itu di promosi. Dia lihat di televisi, di iklan, di internet, ya kan, dan sebagainya, ya. Nah, dia nanti akan cari ke pasar. Nah, dicari pasarnya. Di pasarnya kan kita udah ditunjuk tuh, ya kan, di pasar yang modern, di sana, di sini. Nah, ternyata produk tersebut tidak ada. Nah, tujuannya apa strategi ini yang kamu lakukan? Itu berarti kita mengetahui masih ada atau berapa, apa namanya, masih ada nggak peminat dari produk kita gitu. Nah, ini kita melakukan strategi seperti itu, nggak lama-lama. Kalaupun itu ada, kita kan melakukan analisa pasar lagi nih, tanya kepada pasar, toko dan sebagainya. Kira-kira pelanggan masih menanyakan produk kita nggak? Kalau misalnya nanti di pasar tersebut menyampaikan bahwa produk kita itu laku, ya kan, kemudian ada konsumennya, ya di situ kamu nanti akan tulis seberapa banyak konsumen kita di situ. Dan nanti juga kamu bisa mengambil keputusan untuk memproduksi kembali sebesar berapa banyak kamu akan produksi lagi, biar nanti produknya tidak kadaluarsa, tidak apa namanya, tidak laku dan sebagainya gitu. Makanya kamu bikin strategi macam-macam lah strategi itu untuk meraih sebanyak mungkin konsumen. Itu mengenai apa namanya, strategi. Dan yang keempat, anggaran keuangan. Di anggaran keuangan ini, sebenarnya kalau kamu udah menjalankan menjalankan usaha, ya, artian di sini kamu kan kemarin sudah Ibu ajarkan tuh mengenai keuangan, ya, yaitu kamu bikin neraca, kamu bikin laporan laba rugi, gitu ya, kamu menjelaskan sumber permodalan itu dari mana saja, seperti itu ya. Nah, di situ dituliskan, ya kan? Artinya bukan dituliskan di sini, kalau kamu sudah bikinkan neraca perusahaan kamu, usaha kamu itu, ya udah kamu lampirkan di situ. Maksudnya ditulislah, nggak usah lampir, ditulis lagi. Ya, ketik lagi neraca keuangan kita seperti ini posisinya, gitu. Harta kita segini, asalnya harta tersebut dari mana, itu kan neracanya seperti itu yang Ibu jelaskan minggu sebelumnya ya. Kemudian laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tentu kita bisa buat apabila usaha kita sudah jalan. Kalau biasanya nih ya, apa gunanya laporan laba rugi ini juga dicantumkan? Biasanya ini kan untuk kepentingan kita minjam uang ke bank. Ya kan? Karena pihak bank itu akan melihat, ya kan, kondisi keuangan kita, ya kan, apakah dari tahun ke tahun itu ada mengalami keuntungan atau tidak. Di situ dia melihat perkembangan modal usaha kamu, keuangan perusahaan kamu itu positif atau tidak, gitu. Jadi di situ kita lampirkan atau kita bikin laporan laba rugi di situ, gitu. Ya kan? Nah, bikinkan seperti itu. Sumber permodalan kamu ya bikin modal pribadi, modal ada dari investor misalnya, atau dengan kerjasama, itu dibikinkan di situ. Ya kan? Nah, sumbernya bila perlu tuliskan, kan, bank, ya kan, apa namanya, kredit dari bank misalnya. Tulis saja di situ, di sumber permodalan. Kan ini apa namanya, proposal kita ini kan untuk dijalankan ke depannya, gitu. Ya. Dan kalian tahu tujuannya nggak pembuatan proposal ini? Proposal ini salah satu daripada apa namanya nih, syarat untuk mengajukan kredit ke bank. Jadi kalau misalnya kita minjam uang ke bank, ya, nah itu nanti mereka minta proposal usaha. Mana proposal usaha kamu? Nanti dia baca proposal usaha kamu, ini benar apa tidak? Jangan-jangan ini cuman hayalan doang, rekayasa doang, ya kan, gitu kan? Nah, dari proposal usaha dia tahu nanti gitu.
Kan lokasi usaha kamu udah tuliskan di mana, tempatnya strategis dan sebagainya. Karena sudah ada di laporan itu. Gunanya seperti itu. Personalia juga sudah sebutkan Pak Agus tadi ya. Nah, itu dituliskan sesuai dengan kenyataan lah ya kan gitu ya. Jumlah karyawannya berapa. Ya kan jumlah ininya posisinya masing-masing itu apa saja. Ada kepala bagian, ada karyawan ini gitu. Ada manajemennya dan sebagainya, direkturnya siapa. Itu dibikinkan struktur organisasinya, itulah kamu lampirin. Jelas ya? Kemudian latar belakang ya, misalnya pimpinan latar belakangnya apa? Misalnya lulusan sarjana apa, gitu bisa. Bikin kan itu sarjana apa, pengalamannya udah berapa tahun gitu aja. Karyawan juga begitu, ya kan di bagian keuangan itu karyawannya itu tamatan apa, mungkin tamatan akuntan, ya kan gitu kan. Mungkin di bagian IT misalnya tamatan sarjana informatika dan sebagainya, atau tamatan Telkom lah, macam-macam di situ. Ya, SMK sederajat itu jelaskan di situ. Itu mengenai personalia. Kalau proposal kredit nih, kamu tuliskan ini ada satu lembar halaman lagi yang nulis proposal kredit. Nah, di proposal kredit ini ya kamu tuliskan dalam bentuk tabel aja, dalam bentuk tabel, ya kan? Sebenarnya kamu menginginkan kredit ini untuk apa gitu. Jadi alokasi kebutuhan dana gitu. Jadi bikin aja, misalnya kan kamu nanti di proposal kredit ini kamu bikin semacam tabel, ya kan? Proposal kredit. Nah, bikinkan nomor 1 barangnya apa? Misalnya laptop, ya kan? Mereknya, harga satuannya gitu loh, dibikin. Yang kamu butuhkan 5 laptop, harga satuannya berapa, modelnya apa, harga satuannya berapa, nanti jumlahnya berapa. Itu total namanya ya, total kebutuhan dana. Nanti kemudian apalagi, misalnya kamu butuh apa lagi nih, ya kan? Misalnya kamu butuh yang lainnya untuk usaha lah. Atau barangkali bisa saja untuk kelengkapan kantor, misalnya butuh AC, misalnya AC 5, kemudian mereknya SAP, harga satuannya segini, ya udah, kan udah dapat tuh harga laptop segini 5, harga AC segini 5, kita total gitu. Makanya total yang B ini total kebutuhan dana, ya kan? Kalau yang di atas alokasi rinciannya, rincian daripada kredit yang kita minta nanti ke bank itu kira-kira produk bahannya apa gitu. Jelas itu? Barangnya apa gitu. Bahannya, barangnya apa yang kita butuhkan. Bisa saja seperti itu. Dana, ya kan? Untuk mengembangkan usaha. Kalau untuk pengembangan usaha sepertinya bank masih mikir maulah gitu. Yang penting kita memenuhi syarat-syarat aja dalam peminjaman itu. Seperti itu anak-anak. Kemudian juga jangan lupa dilampirkan ini di bab yang terakhir, izin-izin usaha kita, fotokopi aja. Ya kan? Surat izin usaha yang dikeluarkan Departemen Perdagangan Perindustrian, lampirkan. Situ surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, IMB dan sebagainya masukkan. Ya biar percaya gitu. Enggak bohong-bohongan juga gitu. Ya, yang seperti itu. Data penelitian pasar kamu udah yakin nih, kamu udah tahu pasar-pasar yang kamu tuju tadi. Bikin datanya. Pasar A, pasar ini, kondisi pasarnya seperti ini, rencana saya ini, udah seperti itu aja. Datanya itu data penelitian itu aja. Tadi kan ada datanya tuh, pesaing berapa, pasarnya pasar mana, dan sebagainya apa. Nah, datanya itu ya bila perlu nanti minta tanda tangan yang ada, yang mengepalai pasar-pasar tersebut, minta tanda tangannya penelitian kamu. Kamu benar-benar melakukan penelitian pasar. Gitu anak-anak, kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Buka suaranya, buka.